Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya ini, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Al-Hijr 42. Ketahuilah orang yang mau mengikutinya berarti dia itulah yang dikuasainya. Hal itu didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla berikut ini. Sesungguhnya kekuasaannya, Syaitan, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. An-Nahl 100. Demikian juga firman-Nya, untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maryam 83. Paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, mengatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arsalna al-syayatina alal kafirin, berarti kami, Allah, biarkan di antara mereka. Jadi artinya bukan penguasaan. Sedangkan Abu Ali mengatakan ayat itu berarti kami biarkan syaitan-syaitan itu bersama orang-orang kafir, tidak ada yang melarang dan memperingatkan mereka. Kondisi seperti itu jelas berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang mukmin. Al-Wahhadi mengatakan pengertian tersebut yang menjadi arah pendapat paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir mengenai makna ayat. Lebih lanjut ia mengatakan, padahal makna yang sebenarnya bukan yang mereka jadikan sasaran tersebut. Dan Abu Ishaq mengatakan, yang jelas, syaitan-syaitan itu dikirim kepada orang-orang kafir. Syaitan-syaitan itu memang diciptakan untuk memperteguh kekufuran mereka tersebut. Sebagaimana yang difirmankannya, barang siapa yang berpaling dari ajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Az-Zukhruf 36. Dia juga berfirman, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan belakang mereka. Fussilat 25. Menurut penulis Ibnu Qayyim, Al-Irsal berarti al-taslid, penguasaan. Demikian itulah yang dapat difahami dari kata al-irsal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di mana beliau bersabda, Iza arsalta kalbaka al-mu'alam, yang hal itu berarti, jika engkau telah kuasakan kepada anjingmu yang sudah terlatih. Dengan demikian jika anjing itu dibiarkan saja tanpa perintah, lalu ia menerkam buruannya, maka hal itu sama sekali tidak diperbolehkan. Demikian halnya dengan firman-Nya dan juga pada kisah kaum Ad. Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Al-Zariyah 41. Hal itu berarti kami, Allah, kuasakan dan kerahkan angin itu menghembus mereka. Hal yang sama juga terdapat pada firman-Nya yang satu ini, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Al-Fil 3 juga firman-Nya, sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Al-Qamar 31. Di antara dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia adalah firman-Nya, katakanlah, Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. An-Nahl 1-6. Demikian juga firman-Nya, Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung pula kepadamu, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Mu'minun 97-98. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl 98.
Sebagaimana diketahui, perlindungan dari syaitan itu tidak dengan membunuhnya dan tidak juga membinasakan berbagai sarana tipu daya yang dipergunakannya, tetapi dengan menghindarkannya dari godaan syaitan serta memagarinya dari upaya tipu dayanya. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan syaitan itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menghendaki, maka Dia akan membiarkannya menggoda manusia, dan jika tidak, maka Dia akan menghalanginya dari manusia. Paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, menjadikan ayat ini untuk menolak pendapat Jabariyah. Paham ini tidak mengakui hakikat perlindungan itu meskipun mereka mengakui adanya hakikat istiazah, permohonan perlindungan tersebut dari manusia. Sedangkan paham Jabariyah menetapkan hakikat perlindungan itu sendiri tetapi tidak menetapkan hakikat istiazah dari manusia karena menurutnya istiazah itu merupakan perbuatan Tuhan itu sendiri. Sebagaimana iazah, perlindungan itu merupakan perbuatan Allah. Kedua paham tersebut benar-benar dalam kesesatan dan menyimpang dari jalan kebenaran. Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah adalah firman-Nya, "Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah." An-Nahl 127. Demikian halnya dengan firman-Nya yang berikut ini. Tidak ada taufik bagimu melainkan dengan pertolongan Allah. Hud 88. Sebagaimana diketahui, kesabaran dan taufik itu merupakan perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari, pilihan. Melalui ayat di atas Allah memberitahukan bahwa taufik itu berada padanya dan bukan pada hambanya. Oleh karena itu Dia memerintahkan untuk melakukannya, menjadikan sabar merupakan perbuatan Tuhan sedangkan sabar itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Oleh karena itu Dia memuji orang-orang yang memohon kepadanya supaya diberi kesabaran, di mana Allah berfirman, ketika mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Al-Baqarah 250-251. Dalam ayat tersebut di atas terdapat 4 dalil. 1. Ucapan mereka, "Tuangkanlah kesabaran atas diri kami." Kesabaran merupakan perbuatan mereka yang bersifat ikhtiari. Mereka memohon dari Allah jika menghendaki dan mengizinkan, Allah akan memberi mereka, dan jika menghendaki pula, Dia akan menahannya. 2. Ucapan mereka, "Dan kokohkanlah pendirian kami." Kokoh pendirian merupakan perbuatan yang bersifat ikhtiari. Pengokohannya itu sendiri merupakan perbuatan Tuhan sedangkan kokoh pendirian merupakan perbuatan manusia. 3. Ucapan mereka, "Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka memohon kemenangan yaitu dengan memperkuat kemauan mereka, memberikan sugesti, menanamkan kesabaran, memperkokoh pendirian, dan menumbuhkan dalam hati musuh rasa takut dan guncang sehingga dengan demikian tercapailah kemenangan tersebut. Kemenangan itu baik diperoleh melalui perbuatan anggota tubuh, yaitu melalui kemampuan dan pilihan manusia, maupun melalui alasan, bayar, serta ilmu, dan hal itu termasuk perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa secara keseluruhan kemenangan itu berasal darinya, dan Dia sangat menghargai mereka yang memohon kemenangan itu darinya. Menurut paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir kemenangan itu di luar ketetapan Allah Azza wa Jalla. 4. Firman-Nya, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah.
Izinnya di sini bersifat kauni qadari, takdir. Dengan pengertian, izin tersebut berdasarkan kehendak. Kadat sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan takdirnya. Dan bukan izin yang bersifat syari, peraturan yang berarti perintah. Dengan izin tersebut kemenangan itu sudah pasti dapat diraih. Dalil lain yang menunjukkan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Azza wa Jalla adalah firman-Nya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya. Al-Kahfi 28. Dalam ayat tersebut ini terdapat penolakan secara terang-terangan terhadap kedua paham tersebut, Qadariyah dan Jabariyah, serta menggugurkan pendapat keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melalaikan hati seorang hamba dari berzikir kepadanya sehingga ia pun lalai. Menjadikan lalai adalah perbuatan Allah, sedangkan lalai itu sendiri adalah perbuatan manusia. Setelah itu dia memberitahukan bahwa ia telah mengikuti hawa nafsunya, dan yang demikian itu merupakan perbuatannya sendiri. Paham Qadariyah menyelewengkan ayat itu dan yang semisalnya, di mana mereka mengatakan, ayat orang yang telah kami lalaikan hatinya, berarti kami, Allah, menyebut atau mendapatkan atau mengetahuinya dalam keadaan lalai. Kata akfalnahu sama seperti kata akamnahu atau afkarnahu yang berarti kami jadikan ia seperti itu. Dengan demikian, hal itu terjadi karena mutlak akibat perbuatan manusia tanpa adanya campur tangan dari pembuatan Allah sama sekali. Padahal, tidak mungkin seseorang itu menjadikan dirinya sendiri lalai. Karena melalaikan diri sendiri itu mensyaratkan adanya kesadaran diri ketika melakukannya, dan itu jelas bertentangan dengan makna lalai itu sendiri. Berbeda dengan lalai yang diciptakan Allah Azza wa Jalla bagi hambanya, di mana kelalaian itu tidak bertolak belakang dengan kesadaran dan pengetahuannya atas kelalaian hambanya tersebut. Dan ini sudah sangat jelas sekali bahwa ikfal, menjadikan lalai adalah perbuatan Allah, sedangkan ghaflah, lalai itu sendiri merupakan perbuatan manusia. Dalil lainnya yang menjadi dasar penciptaan perbuatan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman-Nya yang memberitahu keadaan Nabi Syuaib, di mana Syuaib berkata kepada kaumnya, sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendakinya. Al-A'raf 89. Ayat di atas menggugurkan pendapat paham Qadariyah adalah faham yang mengakui tidak adanya takdir, di mana Allah Azza wa Jalla sangat tidak mungkin menyuruh hambanya memeluk agama kafir dan menyekutukannya. Namun dengan kehendaknya dia akan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya pula. Lebih lanjut, Syuaib alaihi salam berucap, pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 89. Dengan demikian itu, Syuaib mengembalikan permasalahannya kepada kehendak dan ilmunya. Karena dalam penciptaan makhluknya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang meliputi segala hal, dan kehendaknya berada di belakang pengetahuannya atas semua makhluknya. Penolakan kami, Syuaib, untuk kembali memeluk agama kalian, kaumnya, berdasarkan pengetahuan dan kehendak yang ada pada kami. Sedangkan Allah mempunyai pengetahuan dan kehendak yang lain lagi di belakang pengetahuan dan kehendak kami. Oleh karena itu Syuaib mengembalikan segala sesuatunya kepadanya. Hal yang seperti itu adalah ucapan Nabi Ibrahim Khalilullah berikut ini.
Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kalian persekutukan dengan Allah, kecuali di saat Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Al-An'am 80. Semua rasul mengembalikan semua permasalahan kepada kehendak dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Dia memerintahkan rasulnya untuk tidak mengatakan akan melakukan sesuatu sehingga Allah menghendakinya. Karena jika Dia menghendaki, maka Ia baru akan melakukannya, dan jika tidak, maka Ia tidak akan melakukannya. Secara keseluruhan, semua dalil yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla, maka ia juga merupakan dalil yang menunjukkan takdir dan penciptaan perbuatan manusia. Oleh karena itu, penetapan takdir merupakan dasar tauhid. Ibnu Abbas mengatakan, iman kepada takdir merupakan sistem tauhid. Karenanya, barang siapa mendustakan takdir, maka gugurlah dusta dan tauhidnya tersebut. Bab 14 Petunjuk dan Kesesatan serta tingkat-tingkatnya. Pembahasan ini merupakan inti dari permasalahan mengenai takdir. Sebaik-baik takdir yang ditetapkan Allah dan sebesar-besar bagian yang diberikan Allah kepada hambanya adalah petunjuk. Dan cobaan yang paling berat yang diberikan kepada hambanya adalah kesesatan. Dengan demikian, segala macam bentuk kenikmatan menempati urutan di bawah petunjuk, dan segala macam musibah menempati urutan di bawah kesesatan. Semua rasul dan kitabnya telah sepakat mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya pula. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada kesesatan baginya, dan barang siapa disesatkan Allah, maka tiada jalan petunjuk baginya. Pemberian petunjuk dan penyesatan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla, sedangkan manusia disebut sebagai yang mendapat petunjuk atau yang sesat. Dengan demikian, pemberian petunjuk dan penyesatan merupakan perbuatan Allah Azza wa Jalla, sedangkan petunjuk dan kesesatan itu sendiri merupakan fiil perbuatan dan kas usaha manusia. Sebelum membahas lebih jauh mengenai petunjuk dan kesesatan ini, perlu kiranya dikemukakan di sini 4 tingkatan petunjuk Al-Huda dan Al-Talal kesesatan dalam Al-Quran. Pertama, petunjuk yang bersifat umum, yaitu petunjuk yang diberikan kepada setiap individu yang mengantarkan kepada kebaikan hidupnya. Kedua, petunjuk dalam pengertian bayan, pengajaran, dan seruan kepada kebaikan hidup akhirat. Petunjuk ini khusus diberikan kepada para mukallaf pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum. Tingkatan kedua lebih khusus dari tingkatan pertama dan lebih umum dari tingkatan setelahnya. Tingkatan ketiga, petunjuk yang merupakan suatu keharusan, yaitu hidayah berupa taufik dan kehendak Allah untuk memberikan petunjuk kepada hambanya. Mengenai tingkatan pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing, serta memberi petunjuk." Al-A'la 1-3. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 hal: penciptaan, penyempurnaan, penentuan, dan petunjuk. Dia menjadikan penyempurnaan sebagai kesempurnaan ciptaan, sedangkan petunjuk sebagai kesempurnaan takdir. Atau mengatakan, dia menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya sehingga ciptaannya benar-benar sangat baik. Dalam hal itu ia mendasarinya dengan firman-Nya yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Al-Sajdah 7. Dengan demikian, kebaikan ciptaannya mencakup kesempurnaan, keserasian anggota tubuhnya, di mana tidak ada satu bagian pun yang tertinggalkan.
Penciptaan berarti pengadaan, penyempurnaan berarti ketekunan dan kebaikan ciptaannya. Al-Kilabi mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dan Dia menyempurnakan ciptaannya dengan melengkapinya dengan 2 tangan, 2 mata, 2 kaki. Yang demikian itu merupakan pengutamaan bagi umat manusia. Penyempurnaan ciptaan itu berlaku juga bagi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Al-Syam 7. Dia juga berfirman, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Al-Baqarah 29. Dengan demikian, penyempurnaan ciptaan tersebut mencakup seluruh makhluknya. Dia berfirman, sekali-kali kamu tidak akan melihat dari ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk 3. Tidak adanya keseimbangan dan penyempurnaan itu kembali kepada tidak dilakukannya penyempurnaan bagi suatu makhluk. Karena penyempurnaan itu bersifat wujudi, eksistensial, berkaitan langsung dengan akibat dan penciptaan. Dengan demikian, ketiadaan penyempurnaan itu merupakan kehendak Tuhan untuk memberi kesempurnaan. Yang demikian itu bersifat adami nihilistik petunjuk. Cukup dengan tidak menciptakan dan memberi akibat. Perhatian dan renungkanlah hal tersebut, niscaya akan hilang kebingungan mengenai firman Allah Azza wa Jalla ini. Sekali-kali kamu tidak akan melihat dari ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk 3, di mana ketidakseimbangan itu disebabkan tidak adanya kehendak dan penyempurnaan. Sebagaimana kebodohan, tuli, buta, dan bisu disebabkan karena tidak adanya kehendak menciptakan dan mengadakannya. Mengenai pembahasan ini secara lengkap akan diuraikan pada pembahasan mengenai masuknya keburukan dalam qada, yaitu pada sabda Rasulullah, keburukan itu bukan ditujukan kepadamu. Maksudnya, bahwa setiap makhluk itu telah disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkatan-tingkatan penciptaannya. Sedangkan mengenai takdir dan hidayah yang terdapat dalam firman-Nya, dan yang menentukan kadar masing-masing, serta memberi petunjuk, Muqatil mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menentukan penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu Dia menunjukkan bagaimana laki-laki harus mendatangi berhubungan badan dengannya perempuan. Ibnu Abbas, Al-Kilabi, dan Atta mengatakan, Allah Azza wa Jalla menentukan keturunan manusia yang dikehendakinya, lalu Dia menunjuki orang laki-laki bagaimana berhubungan badan dengan wanita. Pendapat di atas menjadi pilihan oleh penulis buku Al-Nuzum, dan ia mengatakan huda berarti pemberian petunjuk kepada orang laki-laki bagaimana ia harus menyetubuhi wanita. Karena cara hewan jantan mengawini hewan betina berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya, tergantung pada bentuk dan postur tubuh hewan tersebut. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya yang jantan dengan tidak diberikan petunjuk bagaimana ia harus mendatangi pasangannya, niscaya tidak akan pernah tahu. Muqatil juga mengatakan, Allah memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk kehidupan dan pengasuhan. Al-Sadi mengatakan, Allah menentukan masa seorang janin di dalam rahim ibunya. Lalu Dia memberi petunjuk kepadanya untuk keluar. Sedangkan Mujahid mengatakan, Allah memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan kebaikan dan kejahatan, kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan Al-Sadi berpendapat pertama Allah Azza wa Jalla menentukan, lalu Dia memberi petunjuk atau menyesatkan. Maka cukup baginya menyebutkan salah satu darinya. Mengenai hal ini, penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berpendapat bahwa firman Allah ini
dan yang menentukan kadar masing-masing, serta memberi petunjuk lebih umum dari sekedar semua pengertian di atas, dan yang paling lemah adalah pendapat Al-Farah. Yang dimaksudkan dengan hidayah petunjuk di sini adalah hidayah yang bersifat umum untuk kepentingan hewan dalam kehidupannya, dan bukan hidayah iman dan kesesatan yang tergantung pada kehendaknya. Yang dimaksudkan persamaan ayat tersebut adalah firman-Nya. Musa berkata, Tuhan kami, dialah Tuhan yang telah memberikan setiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Tahal 50. Karunia penciptaan suatu makhluk itu berupa pengadaannya keluar dari rahim menuju ke dunia ini. Sedangkan hidayah pemberian petunjuk itu berupa pengajaran dan bimbingan untuk memperoleh kelangsungan hidup, perlindungan diri, dan keteguhan di jalan kebenaran. Apa yang dikemukakan oleh Mujahid di atas merupakan permisalan semata dan bukan sebagai penafsiran terhadap ayat itu sendiri. Karena kandungan ayat tersebut mencakup juga petunjuk bagi hewan dan manusia secara keseluruhan. Demikian halnya yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan pemberian petunjuk tersebut adalah pengajaran bagaimana jenis kelamin laki-laki harus mendatangi berhubungan badan dengan jenis kelamin perempuan. Yang demikian itu juga merupakan permisalan belaka, karena yang demikian itu hanya merupakan salah satu dari petunjuk yang tiada dapat menghitungnya kecuali Allah semata. Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa petunjuk itu dimaksudkan sebagai pemeliharaan, petunjuk menyusui setelah si janin lahir, yang dengan petunjuk itu ia akan senantiasa mengetahui kemana saja ibunya pergi. Petunjuk dimaksudkan untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat bagi pengasuhan dan pemeliharaannya. Juga pemberian petunjuk untuk bergerak dan terbang bagi hewan yang sama sekali tidak dapat dilakukan oleh manusia. Misalnya, pemberian petunjuk bagi lebah yang terbang jauh menelusuri jalan sehingga ia dapat melindungi diri dan mengingat jalan tersebut sehingga dapat kembali ke rumahnya yang berada di tengah-tengah berbagai macam pohon yang lebat di atas gunung tanpa salah memasuki rumah lebah yang lain. Mengenai pengajaran dan pemberian petunjuk kepada lebah ini benar-benar menakjubkan dan mencengangkan. Dalam kehidupan, lebah-lebah itu memiliki pemimpin, yaitu seekor ratu, yang bertubuh paling besar, paling baik warna dan bentuknya. Lebah-lebah betina bertugas melahirkan anak dan yang paling banyak anaknya berjenis kelamin betina. Jika ada yang lahir jantan, maka lebah-lebah itu tidak dibiarkannya begitu saja, tetapi mengusir atau membunuhnya kecuali hanya sedikit saja yang dibiarkannya untuk diberikan tugas mengawal dan mendampingi sang ratu. Yang demikian itu, lebah jantan sama sekali tidak bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, lebah-lebah betina dan anak-anaknya berkumpul di hadapan sang ratu untuk kemudian keluar rumah menuju ke taman bunga atau perkebunannya yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah dirasa cukup, sang ratu mengajaknya kembali pulang. Ketika sampai di pintu rumahnya, sang ratu berhenti dan mengawasi, tidak akan membiarkan lebah lain memasukinya. Setelah semuanya masuk, baru sang ratu kembali. Semua populasinya mendapatkan tempatnya masing-masing. Setelah itu, sang ratu mulai bekerja, seolah-olah ia memerintahkan semua lebah itu untuk bekerja untuknya. Maka semuanya segera bekerja, sedangkan sang ratu duduk sembari mengawasi anak buahnya bekerja. Sebagian ada yang berusaha membuat lilin malam. Kemudian lebah-lebah itu dibagi menjadi beberapa kelompok, ada yang ditugasi menjaga dan menemani sang ratu, tidak boleh meninggalkan, tidak bekerja dan tidak mengusahakan apa-apa. Semuanya berada di sekeliling sang ratu, dan itulah lebah jantan.
Kelompok yang lainnya bertugas mempersiapkan dan memproduksi malam lilin untuk selanjutnya dibuat tempat penyimpanan madu. Lebah itu mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap madu, sehingga senantiasa membersihkan tempat itu dari segala macam kotoran termasuk kencingnya. Dan ada juga kelompok yang membuat rumah. Kelompok lainnya lagi mencari air. Yang lain lagi bertugas membersihkan tempat tinggal dan tempat penyimpanan madu. Jika ada di antara mereka yang terlihat tidak mau bekerja dan memiliki karakter yang tidak baik, maka langsung dibunuh sehingga tidak merusak dan mempengaruhi yang lainnya. Pertama kali yang mereka bangun adalah singgasana sang ratu. Mereka membangun tempat tinggal bagi sang ratu berbentuk segi empat menyerupai tempat tidur dan sofa, di mana ia duduk dikelilingi oleh beberapa lebah yang menyerupai raja dan para pembantu setianya, yang mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Di hadapan sang ratu dibuatkan semacam kolam yang berisi madu murni yang sangat jernih sebagai makanan dan minuman sang ratu dan para pembantunya. Lebah-lebah itu membangun rumahnya penuh keseimbangan dan dalam bentuk heksagonal. Seolah-olah mereka pernah membaca buku Euclides, seorang ahli geometri, sehingga mereka mengetahui keseimbangan bangunan tempat tinggalnya. Karena dalam pembangunan rumah yang berbentuk heksagonal diperlukan kekokohan dan keluasan. Bentuk heksagonal berbeda dengan bentuk-bentuk lainnya, yang jika sebagian bentuknya digabung dengan bagian yang lain akan berubah menjadi lingkaran, yang sebagian bagi akan memperkuat dan memperkokoh bagian lainnya, sehingga tidak ada lubang meski sekecil apapun. Maha besar dan tinggi Allah yang telah memberikan inspirasi kepada lebah itu untuk membangun rumah sekokoh itu, yang tidak ada seorang pun dari manusia ini yang mampu membuatnya. Lebah-lebah itu tahu bahwa mereka harus membangun rumah yang bentuknya memiliki dua sifat. Pertama, sudut rumahnya itu tidak boleh sempit sehingga semuanya dapat dimanfaatkan. Kedua, tempat tinggal lebah itu harus efisien, di mana tidak ada satu bagian pun yang tidak terpakai. Dan mereka tahu bahwa bentuk yang memenuhi kedua sifat tersebut hanyalah bentuk heksagonal, bentuk segitiga atau segi empat. Meskipun semua bagian dapat dibangun, namun ujung dan sudutnya harus mengalami penyempitan. Atau bentuk-bentuk lainnya, meskipun bagian sudutnya luas, namun masih terdapat sela-sela yang tidak dapat dipergunakan. Sedangkan bentuk heksagonal memenuhi kedua sifat di atas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya petunjuk untuk membangun rumahnya dalam bentuk heksagonal tanpa menggunakan penggaris atau alat-alat pengukur lainnya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia tidak mampu membuat rumah dalam bentuk heksagonal kecuali dengan alat-alat yang besar. Maha suci dan tinggi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada hewan agar pergi menempuh jalan-jalan yang dapat melindungi dan mempertahankan kekuatannya. Lalu kembali ke rumahnya untuk selanjutnya mengisi rumah-rumah yang masih kosong itu dengan madu yang segar, minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. An-Nahl 69. Sesuai membangun rumah, mereka pergi dalam keadaan perut kosong menelusuri jalan berliku-liku dan menanjak di hutan dan di pegunungan. Lebah-lebah mengisap sari-sari bunga hingga perutnya benar-benar penuh dan kemudian kembali pulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pada mulutnya itu panah yang dapat mematangkan, sehingga apa yang dibawanya itu menjadi manis dan matang. Selanjutnya ia meletakkannya di rumah yang telah dibuatnya hingga penuh. Jika sudah penuh, maka ia langsung menutupnya dengan lilin yang sudah dibersihkan.
Jika rumah sarangnya itu sudah penuh seluruhnya, maka pindah ke tempat yang lain di dekatnya untuk membuat rumah kembali sebagaimana rumah yang pertama. Jika hawanya terlalu dingin dan keamanan tidak memungkinkan sehingga tidak mungkin untuk mencari sari, maka ia akan menetap di sarangnya dan untuk menghilangkan rasa aus maka mereka makan madu yang sudah disimpannya tersebut. Pada masa-masa produksi madu, lebah-lebah itu pergi pagi menelusuri jalan yang sangat jauh. Jika sore hari tiba, mereka kembali pulang ke sarangnya. Pada waktu kepulangan mereka itu, di depan pintu sarang itu telah berdiri penjaga pintu yang dibantu beberapa temannya. Setiap lebah yang akan masuk harus dicium oleh penjaga pintu itu. Jika menemukan bau yang tidak enak atau melihat kotoran padanya, maka ia dilarang masuk dan menempatkannya di tempat tertentu sehingga semuanya kembali. Setelah itu, para penjaga itu kembali mendatangi lebah-lebah yang dilarang masuk itu untuk memeriksa keadaan mereka sekali lagi. Jika mereka menemukan ada yang membawa bau busuk atau najis, maka mereka akan memotongnya menjadi 2 bagian. Sedangkan yang kesalahannya tidak terlalu berat, maka mereka akan tidak memperkenankan masuk ke sarang. Demikian itulah tugas para penjaga pintu setiap sore hari. Sedangkan sang ratu tidak banyak keluar, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu ketika ia ingin jalan-jalan. Ketika itu ia akan pergi ke taman dan kebun berputar-putar mengelilinginya, dijaga dan ditemani oleh pengawal dan pembantunya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke sarangnya. Di antara keajaiban sang ratu itu adalah jika ada lebah, baik itu pengawal maupun pembuat sarang yang menyakitinya, maka ia akan marah dan menjauhi sarang tersebut dengan diikuti oleh seluruh lebah sehingga sarangnya pun dibiarkan kosong. Jika marah, sang ratu itu hinggap di bagian pohon yang paling tinggi dengan dikelilingi oleh lebah-lebah lainnya hingga berbentuk seperti bola. Lalu si pemilik lebah, peternak itu mengambil kayu panjang. Di bagian ujungnya diikat tumbuhan yang wangi dan bersih. Kemudian dengan kayu itu ia dekatkan tumbuh-tumbuhan wangi itu hingga marah sang ratu itu reda. Jika marahnya sudah reda, maka ratu lebah itu terbang dan hinggap ke ikatan tumbuhan wangi itu diikuti oleh pengawal dan anak buahnya. Jika sudah berkumpul semuanya, maka peternak itu langsung membawanya kembali ke sarangnya. Di antara keajaiban lainnya, lebah-lebah itu akan membunuh ratu-ratu yang zalim yang suka membuat kerusakan dan tidak akan menaatinya. Lebah-lebah yang paling kecil adalah penghasil madu. Mereka itulah yang berusaha membunuh lebah-lebah yang tidak banyak mendatangkan manfaat dan mengusirnya dari sarangnya. Jika ia melakukan itu, maka madu yang dihasilkannya pun benar-benar berkualitas. Dalam membunuh semuanya itu, ia melakukannya di luar sarang sehingga sarangnya benar-benar bersih dari bangkai. Ada di antara lebah itu yang berbadan besar tetapi tidak banyak memberi manfaat, yang antara dirinya dengan lebah penghasil madu senantiasa terjadi perseteruan. Lebah itulah yang menyerang dan membuka penyimpanan madu dan merusaknya. Namun lebah-lebah penghasil madu senantiasa menjaga dan melindungi madu-madu yang dihasilkannya. Jika lebah-lebah perusak itu menyerang lebah penghasil madu, maka mereka akan dipepetkan di pintu tempat penyimpanan madu dan melumurinya dengan madu sehingga mereka tidak dapat terbang kecuali sebagian kecil saja. Jika pertempuran telah berakhir, maka lebah-lebah penghasil madu itu akan membuang lebah-lebah yang mati keluar dari sarangnya. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa sang ratu tidak pernah keluar kecuali pada waktu-waktu tertentu saja. Jika akan pergi keluar, maka ia akan mengajak beberapa lebah yang masih muda, anak-anak, dan lebah jantan. Sehari atau 2 hari sebelum pergi,
Sang ratu mendatangi lebah yang masih muda dan menertibkannya sehingga ia pergi dengan tertib dan rapi. Lebah-lebah muda itu akan menempati posisi tepat di belakangnya, berbaris rapi, dan tidak akan pernah keluar dari barisan. Jika si peternak itu mengetahui bahwa dalam satu sarang itu terdapat lebih dari satu ratu, dan khawatir akan menyebabkan perpecahan di kalangan populasi lebah, maka ia akan mengambil semua ratu itu dan menyisakan satu ratu saja. Ratu-ratu lebah yang ditangkap itu disimpan di suatu tempat dengan diberi madu secukupnya. Jika ratu yang dibiarkan bersama lebah tadi terserang penyakit atau mati, maka si peternak akan mengambil salah satu ratu yang disimpannya itu ke dalam sarang lebah tersebut untuk menempati kedudukan ratu yang mati tersebut. Keajaiban lainnya adalah ketika sang ratu berjalan-jalan bersama pengawal dan pasukannya, mungkin saja akan merasa lelah. Maka pada saat itu ia akan dibawa oleh lebah-lebah yang masih muda yang diajaknya. Di antara lebah itu terdapat pekerja keras dan ada juga yang sangat pemalas dan tidak banyak menghasilkan manfaat. Maka para pekerja keras itu akan mengusirnya dari sarangnya dan tidak boleh menempatinya supaya tidak menularkan penyakitnya dan merusak rumahnya. Lebah merupakan hewan yang paling lembut dan paling bersih. Oleh karena itu, ia tidak akan membuang kotoran kecuali ketika sedang terbang. Selain itu, ia juga sangat membenci bau-bau busuk. Lebah yang masih muda lebih peduli dan lebih semangat daripada lebah yang sudah tua, lebih ringan sengatannya, dan lebih baik madu yang dihasilkannya. Karena lebah merupakan hewan yang paling bermanfaat dan paling banyak mendatangkan berkah karena lebah merupakan hewan yang dikhususkan mendapat wahyu hidayah dari Allah. Hewan yang dari perutnya keluar materi yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka ia merupakan hewan yang memiliki musuh. Dan sudah barang tentu, musuh-musuhnya itu adalah hewan yang paling sedikit manfaat dan berkahnya. Demikian itulah sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya. Dialah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Inilah cerita yang lain lagi. Semut merupakan hewan yang juga mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Petunjuk yang diberikan kepada semut itu sungguh sangat menakjubkan. Semut yang kecil itu keluar rumah untuk mencari makan meskipun harus menempuh jalan yang sangat jauh. Jika ia beruntung, ia akan menarik atau mendorong makanan itu melewati jalan yang berliku-liku jauh, serta turun naik hingga berhasil sampai ke tempat tinggalnya. Setelah membawa makanan itu ke tempat tinggalnya, ia akan menyimpan makanan itu sampai batas waktu tertentu. Agar biji-bijian yang disimpannya itu tidak tumbuh hidup, maka semut-semut itu membelahnya menjadi dua sehingga tidak dapat tumbuh. Dan jika belahan dua itu masih bisa tumbuh juga, maka ia akan membelahnya menjadi 4. Jika simpanannya itu basah dan dikhawatirkan akan membusuk dan rusak, maka ia akan menjemurnya di depan pintu rumahnya ketika matahari menampakkan sinarnya dan setelah kering, ia akan mengembalikannya ke tempat semula. Dan tidak satu pun dari semut-semut itu yang memakan makanan yang disimpannya itu. Mengenai pemberian petunjuk kepada semut ini, cukuplah kisah Allah di dalam Al-Quran mengenai semut yang pembicaraannya kepada teman-temannya sempat didengar oleh Nabi Sulaiman. Semut itu berujar, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak Sulaiman dan tentaranya." Sedang mereka tidak menyadarinya. An-Naml 18. Semut itu menyuruh semut-semut lainnya untuk masuk ke dalam tempat tinggalnya sehingga mereka terlindung dari tentara Sulaiman. Setelah itu semut itu memberitahukan sebab perintahnya memasuki tempat tinggalnya, yaitu kekhawatiran terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Setelah itu,
Semut itu memaklumi Nabi Sulaiman dan tentaranya karena mereka tidak menyadarinya. Demikian itu merupakan pemberian petunjuk yang sangat menakjubkan. Perhatikan dan renungkanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla menghormati keberadaan semut melalui firman-Nya berikut ini, dan dihimpun untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, maka seekor semut berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak Sulaiman dan tentaranya." Sedang mereka tidak menyadari. Al-Naml 17-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Sulaiman dan tentaranya akan melewati lembah yang ditempatinya itu, lembah semut. Setelah itu dia juga memberitahukan sesuatu yang menunjukkan kecerdasan semut dan kejeliannya. Dia mana ia menyuruh mereka masuk ke tempat tinggal masing-masing. Semut tadi sudah mengetahui bahwa masing-masing kelompok dari semut itu memiliki tempat tinggal sendiri yang tidak boleh dimasuki oleh semut lainnya. Selanjutnya ia memberitahukan seraya berujar, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Dan kemudian semut berkata, sedang mereka tidak menyadari. Seolah-olah semut itu menyatukan antara alasan bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari dan kecaman umat semut, di mana mereka tidak berhati-hati dan tidak masuk ke rumah mereka. Oleh karena itu, Nabiullah Sulaiman tersenyum mendengar ucapan semut tersebut. Al-Zuri pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Uyainah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pembunuhan terhadap semut, lebah, burung Uhud, burung surat. Dalam hadis sahih juga diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Aku salah seorang nabi yang singgah di bawah pohon. Lalu ia digigit oleh seekor semut. Lalu ia menyuruh membinasakannya dan mencari tempat persembunyian semut tersebut. Setelah itu ia menyuruh untuk membakar tempat tinggal semut itu. Kemudian Allah menanyakan kepadanya, apakah hanya karena gigitan seekor semut engkau akan membakar satu umat yang senantiasa bertasbih? Mengapa tidak satu semut saja yang kau bunuh?" Diriwayatkan Auf bin Abi Jamilah dari Kasamah bin Zahir. Ia menceritakan, Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata, di antara keajaiban petunjuk yang diberikan semut, bahwa ia mengetahui Tuhannya berada di langit di atas arsinya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam buku Al-Zuhud dari Abu Hurairah dan telah dirincikan. Ia menuturkan, ada seorang nabi yang pergi bersama beberapa orang untuk mencari air. Tiba-tiba ia menemukan seekor semut dengan dua kaki depannya mengarah ke langit sembari berdoa dengan bersandar pada punggungnya, seraya berucap, "Kembalilah pulang, karena kalian telah dimintakan air oleh selain kalian." Hadis di atas diriwayatkan Al-Tahawi dalam bukunya Al-Tahzib dan juga perawi lainnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Waki memberitahu kami, Musir memberitahu kami dari Zaid Alami, dari Abu Sadiq Al-Naji. Dia bercerita, Sulaiman bin Dawud pernah pergi mencari air. Lalu ia melihat seekor semut dengan bersandar ke punggungnya dan mengangkat kedua kaki depannya ke langit mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhlukmu. Kami sangat butuh siraman dan rezekimu. Baik engkau akan mengucurkan air dan rezeki kepada kami atau membinasakan kami." Kemudian Sulaiman bertutur, "Kembalilah pulang. Kalian akan diberi air melalui doa selain diri kalian." Ibnu Katsir pernah menceritakan ada seekor semut yang pergi keluar rumah, lalu ia menemukan bangkai belalang.
Lalu ia berusaha membawa belalang itu, namun ia tidak mampu melakukannya. Maka ia pun pergi mencari bala bantuan. Kemudian kembali dengan membawa bala bantuan yang akan menggotong belalang itu bersamanya. Selanjutnya semut-semut itu mencari belalang itu dan berusaha mengitari tempat itu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka mereka pun bertolak dan meninggalkannya. Mereka lakukan hal itu berulang-ulang. Dan untuk kesekian kalinya, semut-semut itu membuat lingkaran, lalu meletakkan belalang itu di tengah-tengah mereka dan memotongnya bagian demi bagian. Semut merupakan hewan yang paling hemat. Disebutkan, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menyaksikan kehematan semut dan kesukaannya menyimpan makanan. Maka ia memanggil seekor semut dan menanyakan kepadanya, berapa banyak makanan yang dikonsumsi seekor semut pada setiap tahunnya. Semua itu menjawab sebanyak 3 biji gandum. Kemudian Sulaiman menaruh semut itu di dalam suatu kaleng dan memberinya 3 biji gandum dan menutupnya. Setelah 1 tahun berlalu, Sulaiman membukanya kembali, dan ternyata masih tersisa 1,5 biji gandum. Maka Sulaiman pun bertanya, "Mana? Katamu dalam 1 tahun makananmu sebanyak 3 biji gandum." Semut itu pun menjawab, "Benar, tetapi ketika aku menyaksikan engkau sibuk mengurusi umatmu, maka aku memperkirakan bahwa sisa umurku akan lebih dari waktu yang engkau tentukan, yaitu 1 tahun. Lalu aku memakan setengahnya saja dan setengahnya lagi aku sisakan untuk makanku berikutnya."